Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gary Julijar dalam program acara Keajaiban Al-Quran. Halo Sobat JMN di rumah, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan lagi episode kali ini bersama Kang Jana, masih dengan Kang Jana. Apa kabar Kang Jana? Alhamdulillah pada saat ini baik Kang Gary. Ini yang kedua ya? Berarti kali kedua saya kali ikut kedua. kajian tentang Miracle Al-Quran. Oh, luar biasa, mantap. Masih bersama Ibu Cantik. Halo, Assalamualaikum. Bu Ugi, oke. Tentu saya masih dengan Om Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, kita lanjut lagi nih. Kita ngobrolin apa sekarang? Ya, jadi episode yang minggu lalu itu kan kita bicara tentang sifat, tapi lebih kepada yang sifatnya umum masyarakat ya, yang terjadi di lingkup satu masyarakat. Ini lebih kepada diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana? Penyakit diri gitu. Mengobati. Mengobati. Bagaimana cara mengobati diri sendiri dengan membaca Al-Quran. Gitu. Jadi unsur sifatnya itu jelas gitu. Termasuk sakit hati nggak? Termasuk di dalam. Oke, kalau begitu. Gimana Bu? Ya langsung aja kita untuk mengikuti. Oke. Sudah nggak sabar. Silakan Om Gunawan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat JMN semua yang ada di rumah, untuk episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengobati diri sendiri dengan membaca Al-Quran. Nah, metode yang akan saya sampaikan nanti adalah yang pertama, dasarnya adalah dari Al-Quran format yang 18 baris. Jadi sahabat semua harus punya Al-Quran yang 18 baris nih. Harus punya. Karena nanti komposisinya ada di Al-Quran format ya 18 baris ini. Jadi komposisi ayatnya itu kan nanti setiap halaman akan berbeda ketika antara yang 18 dan yang 16. Kan jumlah ayatnya akan berbeda. Nah, jadi kita bicara per halamannya. Jadi kita yang menggunakan adalah yang Al-Quran format 18 baris. Jadi dihitung aja di sini 18 baris gitu. Gitu ya. Jadi Tapi bukan berarti yang itu nggak bisa. enggak. Bukan berarti yang itu salah ya. Oh iya. Tapi metode ini menggunakan yang 18 baris karena komposisinya ya, setiap halaman jelas berbeda. Komposisi halamannya. Karena ini ada 18 baris, yang lain ada 16 baris, kan jumlah ayatnya akan berbeda. Per halamannya. Tapi isi atau redaksi ayatnya sama. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ini hanya komposisi dari setiap halaman nanti akan berbeda. Karena nanti akan ada sistem halaman yang kita baca. Satu halaman ini dibaca untuk penyakit apa. Makanya kenapa 18 baris? Betul. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah kita lihat di Al-Quran selalu di tepinya ada tanda ain. Yang kayak gimana Ya, gitu? tanda ain itu atau tanda ruku. Jadi kalau di samping itu ada tanda ain yang di sini, tanda ain. Ya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan titik anatomi tubuh manusia. Ini berdasarkan kajian kita adalah tanda ain ini menunjukkan titik anatomi tubuh manusia. Nah, kenapa ini ain yang dipergunakan bukan huruf lain? Karena sebetulnya tempo hari kita sudah bahas ya tentang kenapa huruf ain yang kita baca. Kita ulas sedikit saja. Oke. Tanda ruku itu adalah hurufnya ain. Kemudian huruf ain ini dijadikan sebagai tanda ruku di setiap samping halaman dari Al-Quran. Karena ini 18 baris yang kita gunakan, 18 baris, maka yang dipergunakan adalah huruf ke-18 sebagai tanda di samping. Nah, huruf ke-18 ini kebetulan hurufnya adalah huruf ain. Om, potong dulu sebentar ya sebelum video. Tanda ruku tuh maksudnya apa gitu? Ya, jadi tanda ruku itu biasanya disebutkan sebagai tanda berhenti. Oh iya. Sebagai tanda berhenti.
Jadi kalau misalnya kita membaca satu ain berhenti, satu ain berhenti. Oh iya. Itu maksudnya pada awalnya adalah begitu. Jadi untuk mempermudah ketika memberikan tanda, di mana kemarin sampai di ayat berapa? Nah itu ada tandanya ain di atas ayat biasanya gitu, di atas akhir ayat yang dilingkari itu biasanya ada. Yang Nah jadi sebetulnya artinya ini. ya salah satu fungsinya adalah bahwa tanda ain ini adalah sebagai titik anatomi tubuh. Jadi titik anatomi tubuh manusia itu ada ada 13 titik anatomi ya. Maka tanda ruku yang ada di Al-Quran format 18 baris lebih banyak masih lengkap atau ada angka-angkanya. Misalnya di sini angka 1, terus kemudian angka 2, terus di sini kemudian angka 1 misalnya. Ini ada angka-angka di atas, di tengah, dan di bawah. Jadi sahabat semua yang nantinya mencari Al-Quran format 18 baris pun tanda ainnya harus ada angkanya. Karena disinilah letak bahwa titik anatomi tubuh akan terlihat. Ya, satu contoh begini. Saya kasih contoh yang paling simpel misalnya. Ini huruf apa? H. Kalau saya kasih angka jadi H2 hidrogen. hidrogen kan? Iya. Sama seperti ini. Ini ain. Nah, kalau ain 1 ini apa? Kan dia angka itu menunjukkan sesuatu. Oh iya, paham. Betul ya? Misalnya O2. O, ini kan huruf O. Kalau dikasih 2, berarti oksigen. Oksigen itu apa? Yang kita hirup ini. Iya. Sama juga dengan ini. Nah, ain 1 itu apa? Nah, nanti kita akan kita bahas satu persatu ya. Siap. Nah, jadi huruf ain ini adalah menandakan titik anatomi tubuh manusia. Karena tubuh manusia ada 13 besar anatominya. Ada 13. Itu menurut medis segitu? Iya, ada 13. Oh, itu. Jadi 13 besar ya, misalnya Iya, kalau di 13 dalam perut ini kan terjadi berapa Iya. macam gitu. Tapi di situ hanya disebutkan perut. Iya. Gitu ya. Jadi kita mulai dari yang pertama nih, ain pertama. Wih, ini menarik nih. Saya baru tahu juga ini. Ain 1. Saya kasih di sini ya. Oke. Ain 1. Ain 1 ini apa? Maka simbol, sekali lagi simbol, kalau orang bilang begini berarti orang tandanya Miring. Miring. nah, maka huruf alif pada dasarnya tidak ada yang lurus. Oh. Jadi kita sebetulnya punya potensi untuk miring. Punya potensi sekali lagi ya. Setiap manusia punya potensi menjadi kegilaan atau gila, punya potensi. Itu ditandai dengan simbol-simbol seperti, nah berarti orang itu gila, kan gitu ya. Ini kan kita bicara simbol. Pantesan kalau Ya. nyebut orang gila dia orang begini gitu. Nah, miring kan. Miring. Jadi alifnya itu harus lurus. Oh. Nah maka huruf pertama ini sama dengan sebetulnya huruf alif nih. Ini huruf alif. Kalau huruf alif tadi simbolnya adalah di sini, maka ain 1 itu simbol tentang otak atau kepala. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya bahwa ain 1 itu kepala? Kalau kita sakit kepala, cukup membaca satu halaman yang ada ain 1-nya. Misalnya begini. Ini halaman, satu halaman. Ini ain 1. Berarti yang dibaca adalah dari sini sampai dengan ini. Satu halaman penuh. Maka tadi saya bilang bahwa ketika kita menggunakan Al-Quran yang 16 baris, posisi atau komposisi dari ayatnya jumlahnya akan berbeda. Ya. Oh, gitu. Paham ya? Paham. Nah, ini yang pertama.
Walaupun yang 16 ada ainnya juga. Ada ainnya, tetapi tidak ada angkanya. Komposisi ayatnya yang berbeda. Komposisi ayatnya berbeda, kemudian Ainnya nggak ainnya ada. tidak ada angkanya. Oh. Kalau ini ada angkanya. Kalau yang 18 baris yang ini Ada perbedaannya. ada angkanya. Ya, jelas. Iya, Ya. betul. Berarti Jadi, angka ini begitu ya. menunjukkan satu titik anatomi. Jadi simpel sebetulnya ketika kita sakit kepala baca ain 1. Tetapi ain 1 yang di mana? Ain 1 itu kan banyak. Ada 30 berarti. Ada 30 ain Ini 1. per juz ini kan maksudnya? Iya, per juz. Jadi sahabat YMN semua, metode ini adalah metode dasarnya adalah tentang juz. Jadi setiap manusia punya posisi di dalam Al-Quran. Saya, Geri, Akang, Bugi, itu semuanya punya. Saya ada di mana nih posisinya nih? Misalnya saya tanya sama Akang, rambut Akang ada nggak di Al-Quran? Tentunya ada kan. Tentu ada. Pertanyaannya ada di mana, di surat berapa, di ayat berapa? Nah itu dia yang saya belum paham. Itulah gunanya kita belajar. Siap. Tentu yang namanya tentu yang namanya belajar harus ada satu metode yang jelas. Metodenya harus jelas dulu. Nah, kemudian ketika kita sakit kepala tadi harus sesuai dengan posisi diri kita ada di juz berapa. Oh, Jadi setiap ngerti. kita Ya. kita ini punya yang namanya al-juz. Kalau kita salah ngebaca halaman ain 1 misalkan, Ya. kita yang dibaca punya orang gitu Betul, kan? Oh, betul. gitu. Nah, caranya bagaimana bahwa kita itu ada di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah dengan cara bertadarus dari juz 1 sampai 30. Jadi kita harus hatam dulu. Dan itu biasanya nggak cukup sekali, saudaraku semuanya. Jadi harus kita lakukan berkali-kali. Hatam sekali, dilanjutkan hatam kedua, ketiga. Nanti akan ketemu. Nanti akan ketemu. Tandanya Posisi- apa, Om? Kita akan mendapatkan satu tanda yang berbeda dari juz lain. Kita merasa enak, nikmat, bahagia, indah dan sebagainya lah. Pokoknya yang indah-indah lah. Itu Maksudnya posisi sisi juz kita. spiritual orang beda-beda gitu maksudnya. Iya, jadi Ditandainnya gitu. Iya, jadi Tapi pasti akan ada tandanya. akan ada tandanya. Karena Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Oh, itu. Kalau kita mau membaca. Dan kalau kita ingin lebih mudah mengobati diri sendiri. Karena Al-Quran salah satu bentuknya adalah syifa. Jadi Al-Quran adalah obat. Nah, jadi yang dipergunakan tadi sekali lagi saya tekankan bahwa setiap kita punya bagian masing-masing di dalam Al-Quran yang namanya al-juz. Nah, kenapa al-juz? Kalau al-juz ini alif lam, penulisannya ya. Ini kita urai satu persatu. Ini huruf ke-31, ini huruf ke-5, ini huruf ke-11, ini huruf ke-29. Dari angka-angka ini kalau kita jumlahkan akan menjadi 76. Surat ke-76 adalah suratnya Ad-Dahr. Yang artinya Ad-Dahri, artinya masa. Masa. Waktu, atau kata lain atau nama lain dari surat Ad-Dahr adalah Al-Insan, yang artinya ini adalah manusia. Nah, maka posisi manusia itu ada pada al-juz. Padahal al-juz itu ada 30, al-juz 1, al-juz 2, al-juz 3 dan seterusnya sampai dengan 30. Maka kita di antara 1 sampai dengan 30. Jadi di 1 sampai 30 ini kita yang di mana posisinya? Bagaimana caranya? Baca dong, cari dong. Nanti akan ketemu. Bertadaruslah. Iya. Pasti ketemu. Ketemu, insya Allah ketemu. Karena apa? Kalau kita baca yang khatam pertama misalnya, kita belum bisa menemukan lah. Tapi begitu baca yang kedua, kita mulai menganalisa yang mana nih. Rasanya seperti ini. Baca yang ketiga udah mulai lebih fokus lagi.
menemukan tentang siapa diri kita di dalam Al-Quran, nanti barangkali yang keempat, kelima, keenam, tujuh, dan seterusnya akan ketemu. Oh, saya juz sekian. Nah, dari dasar juz sekian itulah ain satunya kita yang dibaca tadi. Misalnya ada si fulan juz 2 misalnya. Maka yang dibaca hanya ain 1 dari juz 2. Kalau kepalanya sakit. Kalau kepalanya sakit. Gitu. Karena Jadi, simbol contohnya alif begitu itu ya. adalah otak. Jadi simpel atau kan, kepala. karena alif itu adalah otak atau kepala. Iya. Jadi cuman hanya satu halaman ini yang dibaca. Inilah pengobatan dengan Al-Quran. Hanya membaca satu halaman saja. Karena di halaman ain 1 inilah sistem otak itu ada di sini. Mekanismenya ada di sini. Jadi ketika misalnya ada sebuah laptop hang, error atau kena virus lah ya, kan harus ada antivirus sesuai dengan virus yang menyerang itu apa? Maka kita harus cari antivirusnya yang sesuai. Kalau antivirusnya tidak sesuai, hilang nggak virusnya? Enggak dong, sama dengan ini. Oh iya. Sakit kepala minumnya apa sakit lambung? Nah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya betul. Yang terjadi, mohon maaf, bukan salah. Sering sekali ada satu surat dibaca sebagai 1001 macam penyakit. Itu tidak salah. Hanya perlu penjelasan secara jelas dan clear. Kenapa kemudian yang dibaca Yasin terus? Nggak tahu. Sakit kepala ya Yasin, sakit perut Yasin, misalnya cancer juga Yasin. Kalau ini lebih kepada komposisinya jelas, formulasinya jelas. Artinya kalau kita bicara obat, berarti kita membicarakan satu komposisi dan formulanya. Seperti apa sih sebetulnya formulanya? Komposisinya apa saja? Formulanya ini ain 1, komposisinya ayatnya ini. Ya, gitu. Jelas ya? Iya. Nah, ini salah satu metode yang kita kembangkan adalah tentang pengobatan dengan membaca Al-Quran. Simple dan sederhana. Udah ibadah, sehat lagi. Kalau 12 titik yang lain apa tuh? Nah, kita nanti lanjut ya. Sekarang ain 2. Mantap benar. Saya baru tahu ini Kang Jana. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Al-Quran ini. Ain 2. Ain 2 ini apa hurufnya? Ain 2 ini alif ba, berarti hurufnya ba kan? Ba. Ba ini kalau setelah otak berarti turun ke bawah berarti apa? Mata. Urutannya begitu. Nah sekarang, kenapa ba itu mata? Ya tahu. Kalau ini fenomenanya jelas, ketika begini oh berarti otaknya miring, alifnya miring kan gitu. Iya. Coba kita perhatikan dari Sabang sampai Merauke, dari Sydney sampai ke London, ya kan, dari New York sampai ke Bonn, Jerman. Ketika menutup mata, seseorang yang bermain-main dengan anak kecil biasanya mengucapkan ada satu kata ba. Iya. Pertanyaannya, itu fenomena kan? Pertanyaannya adalah kenapa mesti ba yang keluar dari mulut orang itu dan kemudian kenapa mesti mata yang ditutup? Ditutup. Bahwa ini Kenapa kemudian nggak mulut ya? menunjukkan bahwa ba itu secara materinya adalah mata.